kembali satu inspirasi teman-teman. Saya hadirkan untuk Anda, khususnya untuk Anda yang mungkin saat ini masih sulit untuk bangkit dari keterpurukan. Untuk Anda yang saat ini mungkin masih belum mampu keluar dari permasalahan Anda, atau Anda yang masih sulit mewujudkan impian-impian Anda, meraih keinginan-keinginan Anda. Satu tips berikut teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih teman-teman, Anda senantiasa mendukung channel ini. Terima kasih Anda sudah berbagi komen, sudah berbagi like, sudah subscribe, dan sudah membagikan video ini ke teman-teman yang lain. Baik teman-teman, satu inspirasi kembali saya hadirkan untuk Anda. Kali ini berhubungan dengan keinginan. Satu tips sederhana teman-teman yang saya temukan dalam kehidupan saya sehari-hari, dari sebuah pengalaman nyata ya, kemudian saya coba untuk melakukan sebuah pembuktian, dan akhirnya dari pembuktian itu saya berani mengambil kesimpulan bahwa tips tersebut ternyata efektif untuk mewujudkan keinginan kita. Nah, tipsnya adalah sebuah kalimat teman-teman, sebuah kalimat yang bagi saya pribadi, kalimat itu merupakan sebuah kalimat sugesti ya, hanya terdiri dari beberapa kata sederhana tetapi manfaatnya luar biasa. Kalimat itu adalah suatu saat nanti pasti. Nah, sebelum saya mengupas lebih jauh tentang kalimat ini dan juga bagaimana cara kerjanya dan juga pengaruhnya seperti apa bagi keinginan-keinginan kita, saya ingin flashback sedikit awal mulanya saya membuat kalimat sugesti ini teman-teman. Suatu hari saya berkendara bersama teman ya, bukan hanya sekali, tapi setiap kali saya berkendara dan kemudian ketemu dengan traffic light atau ketemu dengan lampu merah, biasanya saya justru pelan. Ketika dari kejauhan nyala lampu sudah kuning, itu saya justru pelan. Sementara teman-teman yang biasanya satu kendaraan dengan saya, itu justru menyuruh untuk cepat. Ayo cepet, udah kuning cepet, ntar keburu merah. Tapi saya justru sebaliknya, saya pelan, dan akhirnya betul, lampu udah keburu merah, kita harus berhenti. Teman-teman akhirnya udah menggerutu pada ngomel, udah dibilang suruh cepet, malah pelan, kan lampu merah jadinya. Tapi waktu itu saya jawabnya enteng aja, enteng sembari setengah bercanda, iya nggak apa-apa merah, ntar juga hijau, tunggu aja pasti hijau lagi sebentar. Dan betul teman-teman, akhirnya lampu hijau ya, dan kita pun jalan lagi. Tapi teman-teman saya sudah kadung gregetan sama saya, agak jengkel ya, pokoknya ngomel-ngomel ya. Cerita lain lagi teman-teman, dimana pada suatu hari kondisi sedang hujan, kondisi lagi hujan, kemudian kita berteduh. Teman saya kemudian bilang, ayo pakai jas hujan aja biar nggak kelamaan. Wah, saya agak males memang kalau berkendara motor hujan-hujanan, agak males waktu itu. Akhirnya saya hanya bilang, udah tunggu aja, pasti reda. Nggak mungkin enggak. Teman saya nanya, iya reda, tapi kapan? Iya tunggu aja, pasti reda. Dan akhirnya betul reda teman-teman ya. Saya hanya bilang, udah tunggu aja, pasti reda, nggak mungkin enggak ya. Itu cerita kedua, mudah-mudahan Anda bisa menangkap maksudnya ya. Cerita berikutnya teman-teman, pada saat saya menyeberang jalan, memotong jalan dengan sepeda motor ya, bukan di zebra cross, karena agak nanggung waktu itu kalau kita mau mutar balik ya, agak jauh. Akhirnya saya motong. Nah, pada saat itu jalanan rame, kemudian ada satu kesempatan agak sepi. Teman saya kemudian bilang, ayo cepet, mumpung sepi. Tapi bagi saya itu masih cukup riskan untuk kita motong jalan. Saya hanya bilang gini, udah tunggu aja, pasti nanti sepi, udah tunggu aja, pasti dah sepi, nggak mungkin nggak. Akhirnya betul teman-teman, tidak berapa lama ada truk yang memutar balik, sehingga sontak kendaraan harus berhenti terlebih dahulu. Nah, disitulah jalanan benar-benar kosong teman-teman, dan saya bisa leluasa untuk menyeberang jalan. Nah, 3 cerita tadi teman-teman, itu adalah awal mula saya mempelajari ada apa dengan kata pasti. Jadi pada saat lampu merah,
itu saya bilang pasti hijau. Secara logika, ya iya jelas pasti hijau. Habis kuning, merah, ya pasti hijau. Ya. Kemudian yang kedua teman-teman, pada saat hujan, saya juga bilang pasti reda. Ya terang saja pasti reda teman-teman. Namanya hujan pasti ada redanya. Entah itu sejam, 2 jam, sehari, 2 hari. Mungkin yang hujan seminggu sekalipun pasti ada reda. Itu yang kedua, ya. Sudah pasti. Habis hujan pasti reda, ya. Kemudian yang ketiga, yang tentang saya motong jalan. Itu saya tidak tahu teman-teman. Kapan jalanan tersebut akan kosong atau kendaraan akan sepi, ya. Tapi lagi-lagi saya hanya ucapkan pasti nanti sepi. Saya tidak tahu bahwa benar-benar akan jalanan sepi teman-teman. Jadi dari cerita tadi, kata pasti itu hanya keluar dari mulut saya begitu saja, ya. Singkat cerita teman-teman, saya mulai mempelajari tentang kata pasti ini. Ada apa di balik kata pasti? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata pasti itu adalah sudah tetap, tidak boleh tidak, ya. Kemudian tentu dan juga mesti. Nah, dari ketiga kejadian tadi, traffic light, pasti, hijau, artinya tidak boleh tidak, karena urutannya memang demikian, ya. Kemudian hujan, pasti reda, karena memang musimnya kalau tidak terang ya hujan, ya. Kemudian kejadian yang ketiga, pada saat memotong jalan. Nah, di sini teman-teman, penasaran saya mulai muncul. Saya hanya bilang pasti akan sepi. Dan ternyata betul. Nah, ini yang agak berbeda dengan kejadian sebelumnya. Mulailah di situ saya coba pelajari. Apakah ini mungkin hanya kebetulan? Ya. Nah, akhirnya saya mulai mempelajari lebih serius. Saya lakukan pembuktian-pembuktian. Dan dari pembuktian-pembuktian tersebut, teman-teman, itu saya bisa menyimpulkan secara garis besarnya bahwa ternyata kata pasti ini yang kita ucapkan itu bersumber dari pikiran kita, berdasarkan suatu ketentuan yang menurut logika kita atau yang sudah kita pahami akan terjadi atau akan terwujud. Nah, akhirnya saya melakukan pembuktian teman-teman, ya. Pembuktian yang pertama adalah pada saat saya melintas di sebuah mall. Di situ ada salah satu gerai makanan, yaitu mie ramen, ya, yang selalu ramai. Setiap kali lewat, saya pasti menoleh ke arah gerai tersebut. Dan suatu hari saya kemudian bilang dalam hati saya bahwa suatu saat saya pasti bisa makan mie ramen itu. Dan betul teman-teman, akhirnya saya benar bisa makan mie ramen itu, sebab ada salah seorang teman yang sengaja mentraktir saya untuk makan mie ramen itu. Padahal sebelumnya saya tidak pernah cerita apa-apa tentang mie ramen tersebut, ya. Itu pembuktian pertama. Oh, ternyata betul, ya. Pasti suatu saat. Saya tidak tahu kapan saya akan makan mie ramen, berapa hari lagi, saya tidak tahu. Tetapi akhirnya saya bisa makan mie ramen. Kurang lebih 5 atau 7 harian kemudian, saya ditraktir teman untuk makan di sana. Itu pembuktian pertama. Saya masih belum yakin, jangan-jangan itu hanya kebetulan. Saya ucapkan lagi kalimat tersebut, dimana pada saat itu saya tidak mempunyai televisi. Kemudian saya ucapkan dalam hati saya, suatu saat pasti saya punya TV. Saya ucapkan lagi, suatu saat pasti saya punya TV. Di saat pikiran saya terlintas tentang TV, saya selalu ingat yang saya ucapkan tadi, suatu saat pasti saya punya TV. Dan singkat cerita, akhirnya punya teman-teman. Dan saya tidak tahu persis, saya tidak mentarget berapa lama saya punya TV, tapi pada akhirnya saya punya TV. Saya tidak afirmasi, saya tidak visualisasi, ya, tidak. Saya hanya yakin saja suatu saat pasti saya punya TV. Itu. Dan banyak lagi cerita-cerita yang lain teman-teman untuk membuktikan kata pasti tadi. Nah, kita akan langsung kepada inti dari video ini, yaitu tentang kalimat sugesti. Suatu saat pasti, itulah sebenarnya kalimat sugestinya teman-teman. Suatu saat pasti.
pasti ini sekali lagi untuk memperkuat keyakinan kita. Sementara suatu saat ini adalah satu pernyataan bahwa kita menyerahkan semuanya kepada semesta. Proses ya, waktu itu kita serahkan kepada semesta. Karena sebenarnya yang memiliki hak penuh untuk menentukan kapan tanggal mainnya, kapan terrealisasinya, itu adalah sang pemilik semesta itu sendiri, Tuhan. Ya, jadi ada hak-hak Tuhan yang kita tidak bisa mencampurinya. Mau diwujudkan besok, mau lusa, mau 2 minggu lagi, Tuhan punya pertimbangan. Tuhan punya hak untuk itu. Mau prosesnya melalui si A, si B, si C, mau prosesnya melalui sebuah keajaiban, itu Tuhan yang punya kuasa. Tuhan punya hak sepenuhnya. Nah, oleh karena itu, kalimat suatu saat pasti itu saya susun dari beberapa kali pembuktian tadi. Ya, pasti ini ternyata memiliki sebuah energi, sebuah kekuatan untuk memperkuat keyakinan kita. Artinya jika sudah pasti, itu tidak mungkin tidak. Ya, pasti terwujud. Kapan terwujudnya? Suatu saat. Ya, suatu saat nanti pasti. Nah, Anda tinggal sesuaikan dengan keinginan Anda. Suatu saat nanti pasti saya jadi pemain bola. Suatu saat nanti pasti saya punya sepeda motor. Suatu saat nanti pasti saya bisa bangkit lagi. Suatu saat nanti pasti saya sukses. Nah, ini kalimat sederhana, tapi memiliki kedahsyatan yang luar biasa untuk membantu mewujudkan keinginan-keinginan kita. Kita tidak mendikte Tuhan, kita tidak mengatur Tuhan, tapi justru sebaliknya, kita menyerahkan kepada Tuhan melalui semesta untuk diwujudkan. Yang kita tahu, yang kita percayai, yang kita yakini hanya pasti. Tidak mungkin tidak. Nah, sebelumnya saya pernah melakukan pembuktian dengan kalimat yang berbeda, yaitu dengan menentukan hari. 2 minggu lagi pasti saya punya uang, ya. Atau yang biasanya yang agak dalam waktu pendek, besok saya pasti punya uang. Pada saat saya butuh uang, ya, butuh duit untuk bayar-bayar, ya, waktunya mepet, saya ucapkan besok pasti saya punya uang. Yang terjadi teman-teman, ternyata zong, besok itu saya tetap nggak punya uang. Ya, seminggu lagi saya pasti punya uang. Dan kenyataannya juga zong, nggak punya uang. 3 hari lagi pasti dia mau memaafkan saya. Sudah 3 hari, dia tetap marah, tidak memaafkan saya. Itu contoh beberapa pembuktian yang saya lakukan. Kenapa ketika saya justru menentukan hari, kenapa justru malah zong, tidak terwujud atau sulit terwujud? Ternyata alasannya begini teman-teman. Pada saat kita menentukan hari, satu contoh misalnya, seminggu lagi saya harus punya 10 juta misalnya. Nah, di situ pada saat kita mengucapkan seminggu lagi saya pasti punya 10 juta, yang terlintas dalam pikiran kita atau yang tertangkap paling kuat dalam pikiran kita bukan 10 jutanya, tetapi seminggunya. Artinya pikiran kita itu justru dalam kondisi cemas. Dalam kondisi cemas, di mana cemas itu justru akan menurunkan keyakinan kita. Ya, taruh kata seminggu lagi. Lewat hari pertama, belum ada tanda-tanda punya 10 juta. Hari kedua, belum ada tanda-tanda. Hari ketiga, belum ada tanda-tanda. Hari keempat ada tanda-tanda, tapi masih terlalu kecil. Hari kelima, hari keenam. Nah, ini yang semakin hari ketika belum juga ada tanda-tanda mendekati hari, itu justru kita akan frustasi. Disitulah yang membuat kita gagal. Nah, dari pembuktian itu kemudian saya evaluasi lagi. Kenapa zong? Penyebabnya adalah kita terlalu berambisi teman-teman. Berambisi untuk menentukan kita punya uang. Ambisi itu teman-teman, itu energinya rendah. Energinya rendah. Seolah-olah kita tidak melibatkan Tuhan di situ. Seolah-olah kita yang menentukan. Nah, jika kita terus mengulang-ulang kalimat tadi,
menentukan hari, 3 minggu lagi saya pasti sukses, 2 minggu lagi saya pasti kaya. Nah, jika itu ternyata tidak terwujud, itu justru akan menjadi luka dalam batin kita, menjadi trauma, menjadi satu kekecewaan yang terus menumpuk dan terus menumpuk. Nah, singkat cerita, dari evaluasi yang saya lakukan, akhirnya saya mulai menyadari bahwa ada hak Tuhan, ada kuasa Tuhan yang kita tidak bisa campuri, yaitu mengenai proses dan waktu. Nah, oleh karena itu saya rubah proses dan waktu, saya wakili dengan satu kalimat, suatu saat nanti. Sementara untuk memperkuat keyakinan, ya, saya ucapkan kata pasti. Akhirnya menjadi sebuah kalimat, suatu saat nanti pasti. Nah, selanjutnya Anda tinggal tentukan, suatu saat nanti pasti apa? Oh, pasti saya punya mobil. Oh, pasti saya punya motor. Nah, mungkin Anda bertanya, Mas, berarti bisa jadi dong terwujudnya lama, mungkin tahunan. Betul, tapi sejauh pengalaman saya, itu tidak masalah. Semua kembali kepada seberapa kuat keyakinan kita. Mau 2 hari, mau 3 hari, mau setahun, mau 2 tahun, ya itu bukan hak kita. Memang itu haknya Tuhan. Kita tidak bisa mengatur, kita tidak bisa menentukan kapan waktu itu, kita tidak bisa menentukan, ya. Tuhan punya kuasa di situ. Haknya Tuhan, memang itu haknya Tuhan. Cepat atau lambat kita dapat, itu haknya Tuhan. Dan Tuhan mempunyai pertimbangan untuk memberikan kepada kita cepat atau lambat. Acuannya, ya, sejauh yang saya pelajari ternyata dipengaruhi oleh keyakinan. Nah, kata pasti tadi itu akan semakin memperkuat keyakinan kita. Tidak perlu kita mengucapkan terus-menerus, teman-teman, ya. Ketika terlintas saja kita ucapkan lagi. Sebab ketika kita sudah katakan suatu saat nanti pasti, artinya kita sudah menyerahkan kepada semesta, ya. Dan ketika kita ucapkan suatu saat nanti pasti saya punya mobil, yang ada di pikiran kita itu ternyata mobilnya, bukan suatu saatnya. Beberapa kali pembuktian yang saya lakukan, ternyata yang terlintas memang bukan harinya. Saya tidak pernah merasakan dalam pikiran saya itu membayangkan kapan ya kira-kira, terus prosesnya gimana ya. Justru tidak ada pikiran seperti itu, teman-teman. Ketika saya menggunakan suatu saat nanti pasti saya punya TV. Nah, yang ada di pikiran saya ketika saya mengucapkan kalimat tersebut adalah TV-nya. Suatu saat nanti pasti saya punya TV. Jadi yang menjadi keinginan saya adalah TV. Sementara suatu saat itu adalah penyerahan keinginan itu kepada semesta, kepada Tuhan yang akan menentukan kapan harinya, prosesnya bagaimana. Nah, teman-teman, Anda mungkin juga bertanya, bagaimana seandainya keinginan itu dibutuhkannya cepat? Taruh kata besok, ya, besok hari mungkin Anda harus membayar tagihan. Sementara sampai hari ini, ya, Anda belum mempunyai uang. Jika kita mengucapkan suatu saat nanti pasti saya punya uang, maka jelas Anda akan semakin khawatir, dan kalimat itu pasti tidak akan cocok, tidak akan memiliki power. Kenapa? Sebab pikiran sadar Anda pasti akan dihantui rasa kekhawatiran. Butuhnya besok, bukan suatu saat. Ya, betul, memang betul. Nah, bagaimana cara kita menyikapi? Anda bisa ucapkan pasti saya punya uang, ya, itu cukup, ya, pasti saya punya uang. Tidak perlu Anda ucapkan besok, ya, besok pasti saya punya uang. Sebab pada kenyataannya dari beberapa uji, dari beberapa pembuktian yang saya lakukan, teman-teman, ketika saya mengatakan besok pasti saya punya uang, yang tertangkap dalam pikiran bawah sadar saya itu justru terbagi besok dan uang. Nah, itu justru saling kejar-kejaran. Justru saya di situ kondisi pikiran saya menjadi cemas. Sebentar-sebentar saya lihat jam, aduh udah jam sekian nih, belum ada tanda-tanda.
Dari mana dapatnya? Aduh, udah sore nih, ya. Jadi fokus kita, keyakinan kita justru memudar. Nah, solusinya yang saya lakukan kemudian, saya hanya fokus pada pasti punya uang. Sudah pasti punya uang, ya. Taruh kata besok kita harus bayar tagihan. Ya sudah, kita sugesti diri kita afirmasikan dalam diri kita, pasti punya uang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pasti punya uang. Nah, pikiran kita itu akan fokus pada pasti punya uang. Di situ justru pikiran kita lebih tenang, ya. Justru pikiran kita lebih tenang. Bisa jadi ketika keyakinan Anda kuat, ketenangan Anda itu benar-benar bisa Anda ciptakan, itu Anda akan cepat menemukan solusi. Keajaiban bisa terjadi pada saat Anda yakin pasti punya uang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, pasti punya uang. Dan saking kuatnya keyakinan Anda, ya, pikiran Anda bisa menjadi teduh, bisa menjadi tenang. Tidak menutup kemungkinan tiba-tiba mungkin ini ilustrasi saja, mungkin kemudian saudara nelpon nanyain kabar, kemudian Anda singgung sedikit tentang masalah Anda, saudara berbaik hati. Ini yang saya bilang teman-teman, target kita bukan hari, bukan bagaimana prosesnya. Semesta yang akan mengaturnya. Jika Anda butuhnya cepat pun, tanpa Anda harus menyebut hari, tetapi Anda fokus pada keinginan Anda, ya, pada keyakinan Anda. Percaya teman-teman, semesta akan mengatur, ya. Nggak peduli cepat pengennya, atau nggak peduli santai pengennya. Yang penting kita fokusnya pada keyakinan akan keinginan kita, ya. Tuh mungkin besok Anda akan bertanding misalnya tinju misalnya. Pokoknya besok aku harus menang. Besok aku harus menang. Nah, maaf kata, jika ternyata pertandingannya ditunda seminggu lagi, apakah besok saya harus menang? Itu bisa terjadi? Tidak, ya. Jadi dari evaluasi yang saya lakukan, akan lebih nyaman bagi saya pribadi, ya, akan lebih nyaman, akan lebih enak, dan akan lebih cepat bisa terwujud ketika saya fokus pada pencapaian yang saya inginkan, ya. Besok mau bertanding tinju, ya sudah, yakinkan saja dalam diri kita, pasti saya menang, pasti saya menang, pasti saya menang, pasti saya juara. Nggak peduli pertandingannya entah besok, entah diundur lusa, entah minggu depan, pasti saya jadi juara tinju, ya. Itu jadi waktu, ya, suatu saat itu sebenarnya adalah pengganti atau sebagai sebuah tanda penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Orang mungkin ada yang membuat target 2 bulan lagi saya harus sukses, misalnya 2 bulan lagi saya harus sudah punya sepeda motor. Itu bagus teman-teman untuk memotivasi, ya. Itu bagus untuk memotivasi. Itu namanya target. Tetapi jika maaf kata fokus Anda adalah pada target, ya, yang sering nanti terjadi adalah ambisi kita menguasai kita. Sebulan sudah berlalu, belum ada tanda-tanda bakal punya sepeda motor. Wah, harus terus ngebut nih. Kerja lembur, terus ngumpulin, nyari sampingan kanan kiri. Itu ambisi, teman-teman. Energinya itu sebenarnya negatif. Kita kadang-kadang lepas kontrol. Maaf kata, demi memiliki sepeda motor sesuai dengan targetnya, apapun maaf kata kemudian dilakukan. Sikut kanan, sikut kiri, ya. Jegal sana, jegal sini, demi tadi keinginan tadi. Itu meskipun benar pada akhirnya 2 bulan punya sepeda motor. Tetapi jika energi kita negatif saat memilikinya, hasil akhirnya juga akan negatif, teman-teman. Hasil akhirnya juga akan negatif. Nah, itulah pentingnya kita menyerahkan kepada semesta. Ketika kita punya sebuah keyakinan yang teguh, kepercayaan yang kuat, percaya teman-teman, kita tidak akan mikir kapan dapatnya. Bisa hari ini kita bilang pasti saya punya uang, besok ada rezeki. Itulah semesta, itulah semesta. Tuhan tahu kapan waktu terbaik buat kita, ya. Target boleh, tetapi jangan jadikan target sebagai
sebuah tujuan akhir. Tujuan akhir Anda seperti ilustrasi tadi tetap sepeda motor. Agar apa? Agar maaf kata, jika 2 bulan belum tercapai, hati Anda tidak luka. Anda tidak mengalami sebuah kekecewaan yang berat. Ya. Taruh kata ternyata meleset 3 bulan. Ketika Anda tidak menentukan target, hati kita masih bisa menerima. Ya. Percaya teman-teman, fokus saja pada keinginan Anda. Biarkan yang menjadi haknya semesta, itu semesta yang mengerjakan. Ya. Nah, silakan Anda bisa coba ini. Mudah-mudahan ini cocok untuk Anda. Sekali lagi, ini adalah berdasarkan dari pengalaman saya. Masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, satu tips teman-teman, ini saya tambahkan sedikit. Sebenarnya ini adalah tips pengulangan dari video-video saya sebelumnya, ya. Khususnya untuk Anda yang mungkin memang dalam kondisi mendesak, dalam kondisi terdesak, terutama untuk sebuah keinginan yang memang harus cepat Anda dapatkan. Anda bisa mengambil jalan pintas, ya, mengambil jalan pintas dengan menyerahkan langsung kepada Tuhan. Istilahnya adalah kita pasrahkan sepenuhnya kepada Tuhan dengan cara Anda cukup ucapkan dengan penuh keyakinan, ya, bahwa semua akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, semua akan baik-baik saja. Ini ketika Anda benar-benar dalam kondisi yang mendesak, ya, yang sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Itu silahkan Anda bisa gunakan, ya. Mudah-mudahan efektif untuk Anda, ya. Baik, kembali lagi pada tema video ini tentang suatu saat pasti, ya. Nah, ini teman-teman silahkan Anda bisa kaji versi Anda sendiri. Jika ini ternyata bermanfaat atau cocok untuk Anda, monggo silahkan, ya. Anda bisa terapkan dalam kehidupan Anda. Ini saya sebut sebagai satu kalimat sugesti yang dahsyat teman-teman, ya. Jadi kita mensugesti diri kita dengan kalimat tadi, sesuaikan dengan keinginan Anda. Namun yang perlu diingat di sini adalah kalimat ini digunakan untuk yang benar-benar menjadi keinginan Anda. Sebab pernah suatu saat saya uji kalimat ini untuk sesuatu yang bukan menjadi keinginan saya. Saya tidak mengenal Pak Tono. Kemudian saya ucapkan, suatu saat pasti Pak Tono memberi saya uang. Nah, itu saya rasakan ternyata tidak ada power, tidak ada satu energi khusus yang tertangkap oleh pikiran bawah sadar saya. Kenapa? Karena itu bias, bukan benar-benar menjadi sebuah keinginan saya. Atau jika itu menjadi sebuah keinginan pun, itu tidak disertai sebuah keyakinan. Pasalnya kenapa? Saya tidak kenal Pak Tono ini siapa, dan saya juga tidak terlintas dalam pikiran sadar saya kenapa Pak Tono ngasih uang. Ya, gunakan tadi sugesti tadi teman-teman untuk yang benar-benar menjadi keinginan Anda, dan lihat hasilnya teman-teman, luar biasa. Percaya teman-teman, apa yang Anda inginkan, apa yang menjadi harapan Anda, itu bisa terwujud dengan Anda mengucapkan kalimat ini. Satu tambahan lagi teman-teman, agar kalimat ini menjadi sempurna dan memiliki power yang lebih besar, tutup dengan ucapan terima kasih Tuhan, ya. Anda boleh catat, Anda boleh simpan untuk Anda. Kurang lebihnya lengkapnya seperti ini. Suatu saat nanti pasti, ya. Kemudian isi dengan keinginan Anda, dan terakhir terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu contoh, pada saat saya ingin memiliki TV, suatu saat nanti pasti saya punya TV. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kurang lebihnya kalimat sugestinya nanti akan seperti itu. Sesuaikan dengan keinginan Anda, ya. Apakah ini sebuah afirmasi? Iya, tetapi teman-teman, Anda tidak perlu mengucapkannya berulang-ulang. Kenapa demikian? Sebab Anda mengucapkan sekali, 2 kali, atau 3 kali, itu sudah bisa mewakili, sudah cepat tertanam oleh pikiran bawah sadar Anda. Kapan saat terbaiknya mengucapkan? Pada saat pikiran Anda terlintas akan keinginan tersebut, segera ucapkan, ya. Contoh, pada saat saya menginginkan TV tadi adalah ketika saya
Masuk rumah, saya lihat nggak ada TV. Disitulah kemudian saya langsung ucapkan, suatu saat pasti saya punya TV. Ya, pas di jalan, ya saya tidak ucapkan karena tidak terlintas TV itu di pikiran saya. Ya, itu. Silakan teman-teman, jika Anda ingin evaluasi kalimat tadi, ingin Anda buktikan terlebih dahulu, boleh silakan. Jika terbukti, silakan Anda pakai. Namun jika tidak terbukti untuk Anda, mungkin kalimat sugesti ini memang tidak cocok untuk Anda. Masing-masing orang pasti mempunyai penangkapan yang berbeda. Ya, harapannya teman-teman satu tips ini bermanfaat untuk Anda, untuk menjadi satu solusi bagi keinginan-keinginan Anda yang belum terwujud, terutama juga untuk Anda yang mungkin sedang dalam masalah, belum bisa menyelesaikan masalah Anda. Silahkan Anda bisa terapkan tadi tips ini ya. Untuk Anda juga yang belum mampu bangkit dari keterpurukan, silahkan Anda bisa gunakan ya. Ini tidak mengacu pada satu agama atau aliran kepercayaan tertentu ya. Jadi kalimat sugesti ini boleh digunakan oleh siapa saja. Begitu teman-teman, kurang lebihnya mudah-mudahan Anda bisa menangkap yang saya maksud ya, dan Anda bisa mendapatkan manfaatnya. Sekali lagi, jika Anda ingin sampaikan sesuatu, tanggapan, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Dan sekali lagi, mohon maaf, saya membalas komentar Anda nyicil ya. Pada saat waktu senggang, saya baru bisa membalasnya ya. Karena masih ada kesibukan yang harus saya kerjakan, sehingga mohon maaf sekali lagi, belum bisa semua saya balas satu persatu. Teman-teman, terima kasih Anda senantiasa mendukung channel ini. Terima kasih atas doa-doa Anda, dukungan Anda, itu luar biasa. Saya selalu berdoa, semua dukungan Anda, ya, ucapan-ucapan baik Anda kepada saya, itu akan berbalik kepada Anda menjadi sebuah berkah, menjadi sebuah keajaiban tersendiri, menjadi sebuah hal baik bagi Anda. Ya, demikian teman-teman video ini. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu di video-video saya berikutnya. Akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.